yang mulia, jawab para biku kepada Sang Bagawa. Selanjutnya Sang Bagawa bersabda, "Oh para biku, uposatha yang terdiri dari 8 bagian, yang dipraktikkan secara sempurna, akan membawa pahala besar, membawa manfaat besar, memancarkan cahaya cemerlang, membentang luas. Bagaimana uposatha yang terdiri dari 8 bagian, yang dipraktikkan secara sempurna, akan membawa pahala besar, membawa manfaat besar, memancarkan cahaya cemerlang, dan membentang luas." Ya, jadi di sini Sang Buddha lebih menekankan manfaat dari praktik uposatha sila. Ya, uposatha sila ini biasanya uposatha adalah hari di mana disepakati sebagai eh, masa purnama itu terang. Ya, purnama itu sempurna, bundar sempurna. Atau dikatakan uposatha gelap, di mana bulan itu tidak nampak ya dari bumi. Ya, sementara pada saat uposatha bulan terang itu disebut sebagai purnama, dan uposatha bulan gelap itu purnama tilem. Ya itu. Nah itu disepakati sebagai hari uposatha di masa eh, India kuno dulu. Dan saat ini pun juga kami para biku, para samanera dan atasilani pada masa hari uposatha biasanya mengundang ya para biku ataupun sesama biku melakukan aktivitas sanggakama ya atau melakukan pawarana di hari uposatha dan mengulang kembali praktik sila ya. Kalau sebagai atasilani adalah 8 sila, bagi samanera adalah 10 sila, kemudian bagi para biku mengulang winaya ya seperti itu. Nah, uposatha ini merupakan hari yang sangat sakral dikatakan di dalam umat Buddha, walaupun secara Buddhis semua hari itu adalah hari yang baik ya. Tetapi kenapa hari Uposatha itu dianggap sebagai satu hari yang sakral dalam literatur Buddhis? Kenapa? Karena Uposatha ini adalah disepakati ya, disepakati sebagai hari di mana para upasaka, upasika, termasuk para biku, mereka yang berkeyakinan terhadap ajaran Buddha mengulang kembali Dhamma dan Vinaya. Sehingga aktivitas di mana bulan terang itu biasanya sebelum tradisi ajaran Buddha itu ada, bahkan kaum Brahmanisme sebelumnya juga menggunakan hari Uposatha itu sebagai pertemuan untuk mengulang ajaran-ajaran Buddha. Dan ini diangkat oleh Sang Buddha, tata kebiasaannya, tradisinya, dalam aktivitas kehidupan para samana juga. Sehingga hari Uposatha ini merupakan hari yang sangat istimewa, ya seperti itu. Nah, lalu muncullah khotbah tentang Uposatha Sutta ini. Ya. Kemudian Sang Buddha mengajarkan, di sini, oh para biku, seorang murid yang mulia, Arya Sawako, merenungkan demikian. Selama hidupnya, para arahanta telah meninggalkan dan menghindari membunuh satwa, telah meletakkan kayu pemukul dan senjata, memiliki rasa malu, rasa cinta kasih, belas kasih, dan hidup dengan kepedulian atas kebahagiaan bagi semua satwa. Hari ini, selama 1 hari dan 1 malam, saya juga akan meninggalkan dan menghindari membunuh satwa, meletakkan kayu pemukul dan senjata, memiliki rasa malu, rasa cinta kasih atau belas kasih, dan hidup dengan kepedulian atas kebahagiaan bagi semua satwa. Melalui hanya butir sila ini, saya mengikuti jejak perbuatan para arahanta. Dengan cara demikian, uposatha akan telah saya praktikan. Ini adalah butir pertama uposatha. Jadi di sini Sang Buddha menekankan pada para biku, para murid, ya Arya Sawako. Sebenarnya istilah kata para biku di dalam literatur Tipitaka bukan hanya mengacu kepada para samana saja, yaitu petapa atau sebutan para bante, ya. Tetapi para biku di sini juga mengacu kepada rumah tangga, upasaka, upasika, ya, yang mereka istilahnya itu juga memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas-kualitas luhur karena berkeyakinan terhadap ajaran Buddha. Nah,
Apa poin pertama yang terdapat di dalam Uposatha Sutta ini sebenarnya mengarah pada latihan untuk menghindari menyakiti, termasuk juga membunuh ya satwa. Ada istilah kata satwa, mungkin asing ya bagi ibu bapak. Kenapa terjemahannya menggunakan istilah kata satwa? Sebenarnya di dalam konteks agama Buddha, kata satwa itu lebih tepat daripada istilah kata makhluk. Karena kata makhluk itu sebenarnya dalam literatur ya dijelaskan sebagai ciptaan Tuhan, ya ciptaan Tuhan. Sementara istilah kata satwa itu mengacu pada animalia, ya animalia yang istilahnya kehidupan yang ada di udara, udara, darat, kemudian dan juga air. Ya, jadi menggunakan istilah kata satwa ini sebenarnya dalam literatur Buddhis lebih cocok. Dan satwa ini bukan hanya konteksnya binatang saja, bukan. Kalau ibu bapak pernah mendengar istilah kata bodhisatwa, ya bodhisatwa dalam istilah Sanskerta. Kemudian dalam istilah Pali ada bodhisatta, ya ada bodhisatta. Bodhisatwa itu sebenarnya adalah makhluk-makhluk yang mengarah pada pencerahan, ya mengarah pada pencerahan. Walaupun mereka terlahir sebagai binatang, termasuk juga bodhisatwa itu ada yang lahir sebagai manusia, bahkan raja dan juga petapa. Ya, jadi istilah kata satwa itu jangan iritasi kalau ini hanya digunakan sebagai konteksnya itu binatang saja. Ya, tetapi satwa di sini lebih mengacu pada ya seluruh kehidupan, baik itu kehidupan di alam manusia, kemudian kehidupan di alam binatang, termasuk juga seluruh jenis kehidupan-kehidupan yang tidak tampak ya, baik itu di air, udara ataupun yang di daratan. Nah, sehingga ketika seseorang menjalankan Uposatha Sutta ini, ya, beliau menghindari membunuh, menghindari menyakiti satwa, telah meletakkan kayu pemukul dan senjata. Artinya tidak menggunakan alat-alat apapun, senjata apapun, ya, untuk tujuan mau melukai, menahan diri dari pembunuhan, dari membunuh makhluk hidup. Kemudian bahkan ketika melakukan tindakan melukai, membunuh itu ya, dia sendiri punya rasa malu untuk melakukan tindakan itu. Kemudian yang berkembang setelah muncul rasa malu, rasa takut akan akibat buruknya, yang berkembang adalah cinta kasih yang ada di dalam dirinya. Dan hidup dengan kepedulian atas kebahagiaan makhluk lain, ya bagi semua satwa. Nah itu. Nah hari ini selama 1 hari dan 1 malam, saya juga akan meninggalkan dan menghindari membunuh satwa itu. Kemudian meletakkan kayu pemukul senjata, memiliki rasa malu, rasa cinta kasih, dan hidup dengan kepedulian atas kebahagiaan bagi semua satwa. Melalui hanya butir sila ini, saya mengikuti jejak perbuatan para arhanta. Nah, ini poin utamanya, Ibu Bapak. Jadi ketika kita menjalankan praktik moralitas, ya istilahnya puasa dalam agama Buddha itu ya, kalau kita menghindari pembunuhan, menghindari upaya untuk menyakiti makhluk lain, itu sama halnya kita itu sedang ya mengikuti jejak kehidupan para arhanta. Ya, siapapun Anda, baik itu Anda sebagai perumah tangga, sebagai seorang samana, sebagai seorang atasilani ataupun samanera. Ya, ketika kita dalam hati kita bertekad hari ini saya menahan diri ya untuk melakukan tindakan membunuh, tidak mau menyakiti makhluk lain. Pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran-pikiran yang luhur, pikiran-pikiran yang sebenarnya ada dalam kualitas seorang arhanta. Jadi kita tidak boleh meremehkan kualitas pikiran baik seperti itu, walaupun sifatnya baru penghindaran, belum memunculkan rasa belas kasih, misalkan ya, atau belum punya hiri atau rasa malu untuk melakukan tindakan itu. Nah, tetapi ketika kita itu mau menghindari, meninggalkan hal itu, kemudian berkembang levelnya sampai punya rasa malu, sampai akhirnya kita mau mengembangkan perasaan cinta kasih ya kepada semua satwa ya, itu akan membantu diri kita ya, termasuk kualitas-kualitas batin luhur kita sendiri bisa berkembang sebagai kualitas di mana kita mempraktikkan ya suatu tindakan atau perbuatan yang sebenarnya itu yang juga dipraktikkan oleh para arahanta. Dikatakan kita mengikuti jejak para arahanta itu.
Ya, ini butir pertama dalam Uposatha Sutta. Lalu butir kedua, selama hidupnya para arahanta telah meninggalkan dan menghindari merampas barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya dengan etikat mencuri, hanya mengambil apa yang diberikan dan hanya mengharap apa yang diberikan. Mereka hidup bersih dan bukanlah seorang pencuri. Ya, hari ini selama 1 hari dan 1 malam, saya juga akan meninggalkan dan menghindari merampas barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya dengan itikat mencuri. Hanya mengambil apa yang diberikan dan hanya mengharap apa yang diberikan. Nah, kemudian saya akan hidup bersih dan bukanlah seorang pencuri. Melalui hanya butir sila ini, saya mengikuti jejak perbuatan para arahanta. Dengan cara demikian, uposatha telah akan saya praktikkan. Nah, ini adalah butir kedua uposatha. Jadi, kalau sebagai perumah tangga, menghindari membunuh, menghindari mencuri. Itu umumnya ya dalam Pancasila Buddhis. Nah, di dalam Uposatha Sutta ini juga, Sang Buddha menekankan bahwa mestinya kita harus meninggalkan dan menghindari kegiatan aktivitas merampas barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Ya. Dengan itikat apa? Itikat mencuri. Ya. Hanya mengambil apa yang diberikan dan hanya mengharap apa yang diberikan. Mereka hidup bersih dan bukanlah seorang pencuri. Ya, jadi ini adalah suatu perbuatan yang juga dikatakan, ya, yang dilakukan oleh seorang arahanta, orang suciwan. Ya, kalau kita juga melatih sila kedua di butir kedua Uposatha Sutta ini, artinya kita juga bertekad dalam hati kita, saya akan menghindari tindakan merampas barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya, termasuk dengan segala aktivitas apapun yang berhubungan dengan itu. Misalkan korupsi, misalkan juga menjadi seorang yang eh, melakukan penggelapan uang dan lain sebagainya ya. Nah, itu semua juga dihindari, dihindari. Karena Sang Buddha menganjurkan kita melakukan praktik uposatha sila itu ya di dalam Uposatha Sutta ini ya sebaiknya bisa menghindari merampas barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Dan orang yang memiliki pemikiran seperti ini, dia akan selalu merenungkan bahwa kalau saya melakukan tindakan pencurian, mungkin itu membahagiakan sementara, menyenangkan, bukan membahagiakan ya, beda. Kesenangan dengan kebahagiaan itu berbeda. Menyenangkan diri kita untuk sementara waktu, tetapi bagi pihak lain itu membawa pada penderitaan. Dan ketika kesenangan itu selesai, diri kita justru menjadi agen ya kegelisahan dan kekhawatiran serta ketakutan bagi diri sendiri kalau kita tidak mengerti perbuatan itu sebagai hal-hal yang nantinya akan menjerumuskan kita sendiri. Ya, maka berusahalah untuk menghindari tindakan merampas barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Ya, jadi itikat mencuri itu bahkan di dalam pikiran saya mau mengambil barang orang itu, saya menyenangi barang miliknya. Nanti ketika dia lengah, saya akan mengambilnya, begitu. Itu walaupun hanya dalam pikiran saja, sebaiknya itu juga dihindari. Ya. Jadi itu itikat mencuri, itikat yang tidak baik. Karena di situ juga terbentuk karma, ya perbuatan melalui pikiran. Nah, sehingga seseorang hendaknya juga menjalankan praktik Uposatha Sutta ini dengan baik, ya, dalam dalam kesehariannya seperti itu. Nah, kalau bisa menjalankan butir kedua ini, maka dikatakan beliau juga mengikuti jejak perbuatan para arahanta. Jadi, ketika ibu bapak praktik atasila itu sebenarnya bukan praktik sila yang remeh loh, ya. Para arahanta pun juga menjalankan praktik itu. Dan ini sangat sangat baik ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya selama hidupnya para arahanta telah meninggalkan dan menghindari berbuat tidak suci atau abrahmacharya. Mereka menjalankan kehidupan suci, kehidupan brahmacari, hidup menjauh dari kehidupan tidak suci dan menghindari aktivitas seksual sebagai praktik layaknya perumah tangga. Hari ini selama 1 hari dan 1 malam, saya juga akan meninggalkan dan menghindari dari perbuatan tidak suci abrahmacharya. Saya akan menjalankan kehidupan suci brahmacari, hidup menjauh dari kehidupan tidak suci dan menghindari aktivitas seksual
sebagai praktik layaknya perumah tangga. Melalui hanya butir sila ini, saya mengikuti jejak perbuatan para arahanta. Dengan cara demikian, uposatha akan telah saya praktikkan. Ini adalah butir ketiga uposatha. Nah, mungkin kalau sebagai perumah tangga memang tidak se-ekstrim ya, dalam artian level praktiknya tidak seperti ketika menjalankan Atangga Sila. Kalau menjalankan praktik Atasila itu ya bersentuhan dengan lawan jenis pun juga tidak boleh. Jangankan lawan jenis, ketika dengan sesama jenis pun kalau punya atau didasari dengan pikiran nafsu dan lain sebagainya itu pun juga tidak diperkenankan. Maka ketika menjalankan praktik uposatha sila ya atau atasila ya sebaiknya menghindari kontak ya sentuhan terhadap lawan jenis ya termasuk juga sesama jenis kalau di sana didasari dengan pikiran yang penuh nafsu begitu. Nah kalau sebagai perumah tangga bagaimana sila? Memang kalau di dalam Pancasila Buddhis ya setidaknya menghindari perbuatan asusila. Jadi ya hanya sepakat secara masyarakat ya atau secara sosial ya bahwa dia akan setia dengan pasangannya saja, dengan istrinya, dengan suaminya, ya. Artinya tidak melakukan tindakan-tindakan selingkuh, ya, ataupun jika mereka belum sepakat menjalin hubungan pernikahan, ya, di dalam satu kesepakatan masyarakat, ya, menghindari aktivitas seksual itu. Nah, kalau di Indonesia mungkin itu adalah sebuah tradisi yang memang pakem ya, karena budaya timur. Tapi mungkin kalau di luar negeri ya ada satu aktivitas yang bebas gitu ya, liberal begitu. Dalam artian mereka bisa saja menjalankan aktivitas-aktivitas seksual secara umum ya dan dianggap itu lazim-lazim saja. Tetapi apapun itu aktivitas yang membawa pada kesenangan-kesenangan indria yang menimbulkan kemelekatan itu semestinya juga harus dihindari ya, dihindari supaya tidak menimbulkan rasa kecewa, tidak puas, kemudian munculnya kemelekatan dan penderitaan. Jadi sebenarnya praktik Brahmacari ini adalah salah satu praktik yang memang juga dijalankan oleh para arahanta. Nah, kalau toh ibu bapak ya ada waktu-waktu tertentu di hari uposatha atau mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali atau sebulan 4 kali boleh menjalankan praktik atasila. Yang artinya selain menjalankan praktik 5 sila ya, tetapi juga menjalankan praktik 8 sila. Ya, seperti itu sebagai ya latihan puasa, begitu ya, puasa dalam agama Buddha. Nah, kemudian yang keempat, yaitu selama hidupnya para arhanta telah meninggalkan dan menghindari berucap bohong, hanya mengatakan yang sesungguhnya, mempunyai kata-kata yang pasti, berkata dengan disertai sebab-sebab, tidak berbicara yang menyebabkan timbulnya kesalahpahaman atau pandangan tidak benar terhadap masyarakat atau dunia. Hari ini, selama 1 hari dan 1 malam, saya juga akan meninggalkan dan menghindari berucap bohong, hanya mengatakan yang sesungguhnya, mempunyai kata-kata yang pasti, berkata dengan disertai sebab-sebab, tidak berbicara yang menyebabkan timbulnya kesalahpahaman, pandangan tidak benar terhadap masyarakat atau dunia. Melalui hanya butir sila ini, saya mengikuti jejak perbuatan para arahanta. Dengan cara demikian, uposatha akan telah saya praktikkan. Ini adalah butir keempat uposatha. Jadi kalau kita mengacu pada butir ini ya, sebenarnya kata bohong itu hubungannya ya dengan ucapan yang tidak jujur ya, atau ucapan yang tidak benar, termasuk menahan diri dari ucapan kasar, menahan diri dari ucapan yang tidak bertujuan, menahan diri dari ucapan yang omong kosong, menahan diri dari ucapan yang tujuannya memfitnah, ya. Nah, ini semua juga termasuk ucapan-ucapan yang telah ditinggalkan oleh para arahanta. Kalau mereka mau praktik puasa yang sesungguhnya di dalam agama Buddha itu sebenarnya bukan hanya konteksnya menahan lapar saja atau haus saja, tetapi juga harus bisa ya menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak benar ini. Ya, jadi mengatakan yang sesungguhnya, yang pasti, yang disertai dengan sebab-sebab, artinya ada tujuannya dan tidak berbicara yang menyebabkan timbulnya kesalahpahaman atau pandangan tidak benar.
ya terhadap masyarakat atau dunia. Begitu. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang sekarang bukan hanya melalui ucapan saja, kadang melalui berita-berita hoax ya kita kalau belum mengetahui kebenaran dari suatu peristiwa tertentu, ya memang sebaiknya kita tidak perlu sharing-sharing juga kepada pihak lain, kecuali berita itu telah dibuktikan kebenarannya. Kadang-kadang karena kita apa ya minimnya informasi terhadap suatu kebenaran, kemudian begitu mendapatkan berita dari media sosial atau dari apa ya istilahnya berita-berita begitu ya karena tidak bisa menahan diri untuk oh ini mau saya sharing kepada teman saya tapi ternyata begitu di apa telusuri begitu ternyata berita itu tidak benar berita itu tidak mengandung suatu hal yang bisa dibuktikan kebenarannya tidak valid begitu ya maka sama artinya kita ya menyebarkan berita bohong juga ya jadi bukan hanya sekadar ucapan termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya tulisan yang tidak benar itu pun juga tidak diperkenankan sebenarnya. Ya, seperti itu. Dan kalau kita bisa menjalankan ini, artinya kita juga mengikuti perbuatan para arahanta. Jadi praktik satu sila saja itu pun juga kita mengikuti jejak para arahanta. Ya, begitu. Jadi jangan apa merasa minder ya. Oh, saya hanya bisanya praktik 8 sila, tidak bisa 10 sila. Saya hanya praktik 8 sila, tidak bisa 227 sila. Jangan minder. Uposatha Sutta ini sebenarnya menjadi literatur yang sangat lengkap ya, bahkan juga menjadi literatur sumber utama ya bagi mereka yang praktik 8 sila itu apakah ada sumbernya dalam Tipitaka dan Uposatha Sutta ini adalah salah satu sumber utamanya ya sumber utama praktik 8 sila begitu. Nah, kemudian untuk butir kelima, selama hidupnya para arahanta telah meninggalkan dan menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, yang mengakibatkan kelengahan. Hari ini, selama 1 hari dan 1 malam, saya juga akan meninggalkan dan menghindari meminum arak, minuman ragian, memabukkan, yang mengakibatkan kelengahan. Ya, melalui hanya butir sila ini, saya mengikuti jejak perbuatan para arahanta. Dengan cara demikian, uposatha akan telah saya praktikkan dan ini adalah butir kelima uposatha. Ya, jadi di dalam butir Uposatha Sutta ini kita juga dianjurkan ya untuk puasa menghindari minuman keras, minuman-minuman yang menyebabkan kelengahan ya, meminum arak, meminum minuman ragian ya, kemudian punya potensi membuat diri kita mabuk ya, yang akhirnya kita menjadi lengah secara batiniah dan juga secara jasmani. Nah, ini juga sebaiknya dihindari. Karena kalau kita puasa, kemudian malamnya minum minuman keras gitu ya, minum arak, minum apa ya, sama aja. Nah, kalau kita sebagai umat Buddha mau praktik uposatha sila, ya, acuannya di uposatha sutta ini, kita juga harus menghindari minuman yang memabukkan, ya, seperti itu. Nah, kalau kita bisa mempraktikkan itu, artinya kita juga sebagai umat Buddha yang dikatakan mengikuti jejak perbuatan para arahanta, ya, mengikuti jejak perbuatan para arahanta. Nah, kemudian di Uposatha Sutta Butir ke-6, selama hidupnya para arahanta makan makanan sehari sekali, menghindari makan makanan selewat tengah hari. Hari ini selama 1 hari dan 1 malam, saya juga akan makan makanan sehari sekali, menghindari makan makanan selewat tengah hari melalui hanya butir sila ini. Saya mengikuti jejak perbuatan para arahanta, dengan cara demikian uposatha akan telah saya praktikkan. Ini adalah butir ke-6 uposatha. Mungkin di dalam diri Ibu Bapak ada pertanyaan ya. Berarti sebenarnya kalau praktik uposatha sila ya atau atasila itu mestinya hanya makan sehari sekali saja dong sila gitu ya. Tapi para Bante itu kok makannya 2 kali, ada yang pagi, ada yang siang, itu bagaimana ya? Sebenarnya ada beberapa rujukan di dalam sutta seperti di Latukikopama Sutta, kemudian ada juga di Kitagiri Sutta ya. Sang Buddha awalnya
Ya, memang melihat para biku itu dulunya ada yang makan malam juga, dalam artian tidak makan eh, makanan padat hanya sebelum tengah hari saja. Tapi selewat tengah hari mereka juga makan makanan padat gitu. Tetapi kalau di dalam Latukiko Pamasuta itu diceritakan ada potensi-potensi yang mengganggu, yang merintangi ya kehidupan para biku itu untuk mengembangkan latihannya ketika mereka melakukan praktik ya makan setelah tengah hari. Bahkan diceritakan para biku itu ketika malam hari berpindah patah, ya para biku dianggap sebagai hantu ya. Ada yang melihat para biku itu malam-malam pindah patah, jatuh ke jurang. Kemudian ada juga yang dikira hantu tadi ya. Kemudian ada yang dijadikan sebagai salah satu apa ya istilahnya itu objek ya objek tuduhan ya tuduhan pencurian dan lain sebagainya. Karena yang keluar malam-malam itu biasanya adalah pencuri begitu. Kemudian ada juga para bikunya yang sampai masuk ke selokan begitu. Kemudian ada yang dituduh sebagai penjahat tadi. Nah, dari situlah Sang Buddha akhirnya menetapkan satu aturan bahwa sebaiknya para biku tidak melakukan pindacara di malam hari, termasuk juga tidak makan di malam hari dan hanya makan sebelum tengah hari saja. Nah, sebelum tengah hari ini karena mereka juga biasanya berpindah cara di pagi hari, rata-rata para biku itu makannya sehari sekali saja. Tetapi di zaman sekarang sila misalkan ada para biku yang makan pagi dan siang, apakah boleh? Boleh, tidak dilarang ya. Sebenarnya makan itu adalah sebagai salah satu bagian yang di dalam suta juga ada harus dilihat sebagai obat ya. Makanan itu adalah obat. Makanan itu masuk ke tubuh jasmani ya sebagai sarana untuk mempertahankan tubuh dari munculnya rasa sakit. Ya, jadi dengan kita makan, kita terhindar dari rasa sakit, bukan sebaliknya, malah menimbulkan penyakit. Ya. Jadi pada prinsipnya di dalam Owada yang diajarkan oleh Sang Buddha juga ya, beliau menganjurkan ya tentang istilah palingnya mata nyuta cabatasmi, artinya tahu ukuran dalam hal makan, ya tahu ukuran dalam hal makan. Jadi tahu ukuran ini bukan hanya ukuran porsi jumlah porsinya saja, tapi juga terkait dengan ukuran waktu, kapan semestinya para biku termasuk mereka yang menjalankan praktik dasar sila dan uposatha sila itu mereka tahu tahu ukuran untuk tubuhnya sendiri. Dia seharusnya makan apa dan menghindari jenis makanan apa. Kemudian dia harusnya makan dengan porsi seberapa dan waktunya kapan, begitu. Dan disepakati sebelum tengah hari. Tengah hari kalau di Indonesia patokannya adalah jam 12, ya. Mungkin berbeda dengan di luar negeri. Seperti tadi ini selisihnya kalau di Indonesia sudah sore ya. Kalau mungkin di Eropa ya sekarang ini masih pagi begitu. Atau di Amerika berbeda waktunya juga. Tentunya menyesuaikan ya ukuran waktu itu kalau di dalam agama Buddha adalah ukuran waktu matahari. Kalau matahari itu sudah dikatakan melewati tubuh ya, tidak sejajar dengan tubuh jasmani kita atau bendanya, nah itu sudah melewati tengah hari, ya begitu. Nah maka kalau di Indonesia patokannya setelah jam 12 siang itu sudah tidak boleh makan, ya begitu. Nah kalau kita menjalankan aktivitas itu dikatakan juga itu mengikuti jejak perbuatan para arhan. Jadi kita tidak harus ya makan hanya sehari sekali. Tapi kalau memang ada seorang biku yang mau praktik itu sangat baik, ya. Itu akan membantu tubuh jasmaninya terhindar dari ketidaknyamanan. Sejauh memang fisiknya itu mampu menjalani itu. Tapi bagi pemula biasanya para bante menganjurkan ya makan 2 kali dulu saja. Karena sebelumnya misalkan sebagai perumah tangga sehari bisa makan 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali, misalkan gitu ya. Nah, ketika praktik atasila, mereka harus beradaptasi, harus menyesuaikan. Ya, diri tubuh jasmaninya harus menyesuaikan. Jadi cukup makan pagi dan siang,
Kemudian nanti kalau sudah seiring dengan waktu, misalkan dia sudah terbiasa, oh saya cukup dengan makan 1 hari sekali, it's okay, tidak masalah. Ya, itu pun juga ada anjuran di dalam suta, ya seperti itu. Nah, dengan cara demikian uposatha akan telah saya praktikkan dan ini adalah butir ke-6 uposatha. Nah, kemudian yang ketujuh, selama hidupnya para arahanta telah meninggalkan dan menghindari menari, menyanyi, bermain musik dan pertunjukan yang menjadi seteru kebaikan. Ya, jadi ketika praktik atas sila kita juga tidak diperkenankan untuk menari, menyanyi, bermain musik ya. Kemudian ikut dalam pertunjukan itu juga nggak boleh. Jadi misalkan kita para Bante begitu ya, ada kontes drama musikal gitu ya, misalkan ya, Bantenya ikut dalam pertunjukan itu juga nggak boleh, ya, tidak boleh. Samanera juga tidak boleh, Atasilani juga tidak boleh, gitu. Jadi itu adalah suatu praktik juga. Kenapa sila tidak boleh? Karena aktivitas-aktivitas itu adalah aktivitas yang menyenangkan batin nih, menyenangkan ya, bukan membahagiakan, menyenangkan. Dan orang-orang yang ketika terlena dengan kesenangan-kesenangan indera itu, batinnya menjadi lengah, tidak waspada. Begitu sudah lengah, dia akan tidak melihat penderitaan, tidak mengenali duka. Kalau tidak mengenali duka, untuk melenyapkan penderitaan itu akan sulit. Kalau sebab penderitaan itu tidak dilenyapkan, ya dia tidak akan mengerti apa itu kepadaman nibbana. Ya, kalau tidak mengerti kepadaman nibbana, jalan untuk mengarah pada upaya punya kepadaman itu pun juga tidak akan dipraktikkan. Maka memang sebaiknya kalau praktik atas sila itu ya menahan diri untuk tidak menari, menyanyi, bermain musik. Artinya melakukan aktivitas, melakukan permainan musik ya. Kemudian meninggalkan juga untuk memakai berhias ya bebungaan, dengan bebungaan. Ya artinya misalkan kalau yang kaum putri ya atau perempuan gitu menggunakan bunga-bungaan di rambut, di telinga ya atau di tubuh jasmani yang lain dengan tujuan mempercantik diri itu juga tidak diperkenankan. Kemudian menggunakan wangian, parfum ya, lalu barang olesan atau kosmetik yang tujuannya untuk memperindah tubuh, misalkan menggunakan lipstick, ya, atau menggunakan eyeshadow, atau apalagi pemerah pipi, ya, begitu, dan lain sebagainya. Ini tidak diperkenankan. Kemudian, ketika mereka menjalankan hal itu, hari ini selama 1 hari 1 malam, bertekad ya, begitu, saya juga akan meninggalkan dan menghindari menari, menyanyi, kemudian bermain musik, dan pertunjukan yang menjadi seteru kebaikan, saya akan meninggalkan dan menghindari memakai, berhias dengan bebungaan, wewangian, dan barang olesan atau kosmetik yang tujuannya untuk memperindah tubuh. Melalui hanya butir sila ini, saya mengikuti jejak perbuatan para arahanta. Dengan cara demikian, uposatha akan telah saya praktikkan. Dan ini adalah butir ke-7 uposatha. Nah, kalau kita melihat sisi tubuh dengan keindahan, maka kemelekatan terhadap tubuh jasmani kita ini akan terus muncul ya. Termasuk juga kemelekatan terhadap tubuh jasmani orang lain. Maka sebaiknya seseorang itu ya ketika praktik atas sila tujuannya bukan hanya untuk mempercantik tubuh saja, tapi juga merenungkan bahwa tubuh itu punya sifat asubha atau tidak indah ya. Supaya kemelekatan terhadap tubuh jasmani sendiri ataupun tubuh jasmani pihak lain itu menjadi berkurang. Ya, seperti itu. Kemudian syair atau butir ke-8. Selama hidupnya, para arahanta telah meninggalkan dan menghindari menggunakan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan besar atau mewah. Merasa cukup dengan duduk dan tidur di tempat yang rendah, yaitu di atas dipan atau tempat yang dialasi dengan rumput. Hari ini selama 1 hari dan 1 malam, saya juga akan meninggalkan dan menghindari menggunakan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan besar atau mewah. Merasa cukup dengan duduk dan tidur di tempat yang rendah, yaitu di atas dipan atau tempat yang dialasi dengan rumput. Melalui hanya butir sila ini, saya mengikuti jejak perbuatan para arahanta. Dengan cara demikian, uposatha akan telah saya praktikkan. Ini adalah butir ke-8 uposatha. Demikianlah, o para biku, uposatha yang terdiri dari 8 bagian yang dipraktikkan secara sempurna
akan membawa pahala besar, membawa manfaat besar, memancarkan cahaya cemerlang dan membentang luas. Ya, jadi em, syair atau butir kedelapan ini sebenarnya mengacu pada bagaimana kita itu hidup dengan cara mudah dirawat, ya, mudah dirawat, hidup bersahaja. Jadi kalau ibu bapak menjalankan praktik atas sila, misalkan di rumah saya ini sudah ada spring bed sila, bagaimana ya gitu? Apakah saya harus tidur di tikar gitu? Ya tidak harus, tidak harus. Tapi kalau mau latihan boleh, ya latihan tidur di tikar boleh. Tapi tidak diwajibkan. Misalkan juga para Bante, Samanera, dan Atasilani kadang-kadang ketika mereka diundang ke suatu daerah ya yang memang terbatas putihnya dan lain sebagainya. Kemudian ada umat yang sangat berbakti karena sebagai rasa hormat, menghargai ya. Kemudian para Bante, Samanera, dan Atasilani diminta untuk bermalam di sebuah hotel gitu ya. Kita misalkan lalu ekstrim gitu, tolong itu ya kaki dipannya itu tolong digergaji ya, atau saya nggak bisa atau nggak boleh tidur di tempat yang seperti ini. Ya tidur saja gitu. Yang penting pikiran kita tidak melekat pada tempat itu. Seandainya nanti kita datang lagi ke sebuah tempat yang berbeda, misalkan hanya menawarkan sebuah tikar saja atau hanya satu bantal saja, ya kita menerima tempat itu dengan senang hati, dengan tidak pikiran membenci atau tidak menyenangi, sehingga kita menjadi orang yang mudah berpuas hati gitu ya, punya santuti, kemudian mudah dirawat ya, punya sikap subaro gitu ya. Dan itu membawa pada sukacita, kebahagiaan dalam batin ya kita. Nah, sehingga ketika kita praktik Uposatha Sila ya berdasarkan anjuran Uposatha Sutta ini, ya kita berusaha untuk mudah dirawat ya, hidup sederhana dengan tidak menggunakan tempat tidur, tempat duduk yang tinggi dan besar atau mewah, apapun yang telah disediakan oleh mereka yang punya rasa hormat pada praktik latihan kita, ya kita menghargai juga ya seperti itu. Nah, berdasarkan dari literatur Uposatha Sutta ini, kita mengetahui bahwa sebenarnya puasa dalam agama Buddha itu menekankan pada konsep penahanan diri dari keburukan ya. Jadi kita berusaha mempraktikkan sila ya atau moralitas. Nah, praktik moralitas ini adalah salah satu upaya kita terhindar dari keburukan, penahanan diri dari keburukan. Nah, selain menahan diri dari keburukan, apa sih tujuan utamanya? Kita itu nggak berbuat jahat, tidak melakukan hal-hal buruk. Apa tujuannya? Tujuan utamanya adalah praktik moralitas itu sebagai upaya menjaga keselarasan dan keharmonian kehidupan sesuai dengan kebenaran. Karena dunia ini sebenarnya hidup manusia itu dijalani kalau mau simpel simpel, tapi kalau mau rumit juga rumit gitu. Ada masanya kalau kita menderita di sebuah lingkungan sosial ya atau masyarakat, itu pasti ada ketidakselarasan, ketidakharmonian. Dan kita harus harus peka dengan suasana seperti itu. Apa sih penyebabnya gitu? Entah dari pikiran kita, entah dari ucapan kita atau perbuatan kita gitu. Dan itu semua hubungannya, kalau pikiran itu urusannya dengan praktik yang berbeda. Tapi kalau penyebabnya adalah ucapan dan perbuatan kita, pasti ada sila kita yang tidak baik atau perilaku kita yang tidak baik, moralitas kita yang tidak sesuai dengan kebenaran yang semestinya dijalankan oleh masyarakat. Nah, tetapi kalau akarnya itu adalah pikiran, berarti kita harus punya praktik samadhi ya. Jadi puasa itu juga bagaimana kita menahan diri dari keburukan dengan selain mengembangkan praktik sila, tapi juga praktik samadhi. Samadhi itu artinya keteguhan batin pada hal-hal bajik atau hal-hal yang luhur. Ya, jadi praktik samadhi itu dijalankan untuk tujuan apa? Sebagai upaya teguh mengembangkan hal-hal yang bajik dan luhur dalam diri kita. Jadi kalau dulu diartikan samadhi itu adalah konsentrasi benar, tapi samadhi ini sebenarnya adalah keteguhan batin. Batinnya teguh terhadap kualitas-kualitas luhur yang terus-menerus dikembangkan. Begitu. Jadi batinnya tidak goyah. Batinnya punya keteguhan batin. Pada objek apa di mana itu dikembangkan, mengarah pada kualitas luhur yang tumbuh, yang berkembang. Begitu. Itulah samadhi. Nah, kemudian samadhi ini juga harus didukung oleh praktik panya atau kebijaksanaan. Panya itu apa?
Panya itu adalah alat untuk membersihkan segala bentuk pengotor batin. Apa artinya panya? Panya ini adalah kualitas batin yang bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, dengan tajam, dengan istilahnya itu mengetahui dengan sejelas-jelasnya begitu. Tentang baik, buruk, tentang benar, salah, tentang manfaat, tidak bermanfaat, tentang hal yang membawa pada kerugian bagi diri sendiri ataupun kerugian bagi pihak lain. Jadi orang yang punya panya itu ciri-cirinya adalah sedikit sekali masalahnya. Tapi kalau mereka tidak punya kebijaksanaan, biasanya masalah hidupnya itu rumit. Ya, itu. Jadi ciri dari orang bijaksana melihat segala sesuatu itu dimaknai dengan hal-hal bajik. Ya, dimaknai dengan hal-hal bajik. Punya pikiran positif. Kemudian dia juga bisa memilah-milah apa yang sebenarnya bermanfaat untuk dirinya dan tidak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kemudian kalau pikiran ini, ucapan ini, atau perbuatan ini membawa pada penderitaan bagi saya dan pihak lain, nah dia langsung meninggalkan. Itu ciri dari orang yang punya tanya atau kebijaksanaan. Nah, jadi bagaimana menahan untuk tidak mengembangkan hal-hal buruk dan menggantikan justru pikiran kita, ucapan dan perbuatan kita itu diarahkan pada mengembangkan hal-hal yang baik, begitu. Ini adalah cara kerja dari Panya, begitu. Panya diteguhkan dengan samadhi dan diimplementasikan melalui praktik moralitas dan pengembangan pikiran, begitu. Nah, inilah praktik agama Buddha. Dikatakan puasa dalam agama Buddha itu. Nah, puasa dalam agama Buddha, kesimpulannya bukan hanya sekedar menahan lapar untuk tidak makan dan minum. Tetapi puasa dalam agama Buddha itu juga adalah kemampuan menahan diri untuk menjaga pikiran dari segala bentuk keburukan yang mengarah pada munculnya penderitaan, serta upaya mengembangkan hal-hal luhur untuk memadamkan sebab penderitaan. Nah, inilah yang dimaksud puasa dalam agama Buddha. Nah, sehingga dari sini kita tahu, berarti puasa itu perlu atau tidak perlu? Oh, sangat perlu sekali. Ya. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar ataupun haus, tapi ternyata puasa dalam agama Buddha itu, kalau kita mau praktik sila, itu juga tujuannya adalah kemampuan menahan diri dari menjaga pikiran yang buruk untuk tidak berkembang, ya, dan lebih ya mengembangkan pikiran-pikiran yang baji, pikiran-pikiran yang luhur sebagai upaya untuk memadamkan sebab penderitaan. Nah, inilah Ibu Bapak uraian tentang puasa dalam agama Buddha dan perlunya ya puasa dalam agama Buddha. Terima kasih. Sekian uraian dari saya. Selanjutnya jika ada hal-hal yang masih diragukan, kemudian perlu dipertanyakan, ya, dibuka sesi untuk tanya jawab. Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas sharing damanya, atas Nani Gunanandini. Sungguh sangat indah, jelas, dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Alangkah baiknya kalau kita bukan hanya bisa mendengarkan dhamma, tapi juga bisa berdiskusi dan bertukar pikiran. Oleh karena itu, ingin kami buka sesi tanya jawab, sesi Dhamma Talk, sesi tanya jawab Dhamma Talk hari ini. Sebelumnya saya ingin menghimbaukan beberapa hal, yaitu diminta tolong untuk para saudara-saudari sedama untuk menyampaikan pertanyaan sebaik mungkin, pertanyaan yang sesuai dengan tema hari ini supaya bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, untuk saudara-saudari sedama yang ingin bertanya dapat menekan tombol raise hand dan akan kami persilakan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaan secara langsung, atau boleh juga mengetik pertanyaan di kolom komentar, di kolom chat, dan akan kami sampaikan pertanyaannya. Dengan itu, saya buka sesi tanya jawabnya. Untuk Saudara Iskandar Wanagiri, kami persilahkan. Masih termute ya, Pak Iskandar ya? Belum terdengar suaranya. Ya, Namo Buddhaya atas Silani. Ya, selamat Sore sore kalau Budaya kita sore. Ya, Iskandar nah, ya, di Indonesia ah, ya. ya, Baik. ya. Ah, ah. Ah, kalau tadi
ada disebutkan menghindari untuk apa masalah hiburan atau apa tadi kan ya. Ah, Mm-mm. eh, itu dalam konteks berperan dalam suatu drama ataukah seandainya menonton itu bagaimana itu atas Silani ya? Karena Ya, dalam era modern ini sekarang ini kan bahwa pembabaran drama itu juga dalam bentuk musik misalkan ya kan ya. Nah, sehingga eh, apakah ada batasan yang dimaksud dengan musik itu karena juga parita itu juga berirama kan ya. Kalau mm-mm. parita itu. Nah, jadi dalam hal tadi tari-tarian itu dalam konteks menonton atau dalam konteks mereka berperan langsung itu. Demikian atas Silani. Terima kasih. Ya, Ya, oke, ya, baik. Terima kasih Pak Iskandar. Mungkin langsung saya ya, tanggapi saja ya, Saudara moderator ya, ya, boleh ya? ya, moderator. Baik. Ya, Hmm. Ini pertanyaannya sangat bagus ya. Tadi saya tekankan bahwa memang di dalam konteks praktik sila butir ketujuh ya, di dalam Uposatha Sutta ya, itu, kita menahan diri untuk ya, tidak menari, menyanyi, kemudian termasuk melihat ya dan melakukan pertunjukan yang menjadi ya. seteru kebaikan. Nah, itu seteru Oh, kebaikan itu artinya berkebalikan dengan hal-hal yang bajik, hal-hal yang luhur. Tetapi menurut saya hmm, begini, kalau dalam konteks apapun, memang sebagai para biku, samanera ataupun atasilani melakukan peran ya, sebuah pertunjukan itu tidak diperkenankan ya, karena memang itu ya, dilihat dari segi kepantasan. Ya, tapi kalau mereka memang tokoh-tokoh pemeran tertentu ya dalam suatu pertunjukan, kemudian mereka juga eh, mengadakan suatu pertunjukan itu dengan tujuan mengedukasi atau membabarkan dhamma gitu ya. Itu masih hmm, oke. Misalkan pernah juga di Indonesia itu kan mengadakan kegiatan Dhamma Santi Waisak secara nasional. Kemudian di ya, sana ada sendera tari yang sebenarnya di situ ada drama musikal yang hmm, menceritakan tentang kisah-kisah Jataka dan juga kisah-kisah di dalam Tipitaka. Nah, di situ kami masih masih melihat, masih menonton begitu. Tapi di sini harus tetap dalam kualitas batinnya ya, melihat itu sebagai edukasi. Artinya ya tetap hmm, menjaga indria-indria supaya tidak terhanyut ya, terhanyut dalam kesenangan-kesenangan pada pada musiknya, pada mungkin apa ya, lagu-lagunya yang menjadikan kita ini terhanyut ya, menjadi lengah gitu. Apa yang semestinya harus dikembangkan. Tapi kalau hmm, hanya sekedar melihat pertunjukan itu selama pertunjukan itu terarah pada edukasi pemahaman dhamma tidak apa-apa. Tapi kalau pertunjukannya itu berseteru dengan kebaikan tadi ya, berseteru artinya bersimpangan dengan hal-hal luhur yang semestinya bisa dikembangkan dalam batin, tapi justru ketika melihat pertunjukan itu menimbulkan nafsu, kesenangan indrawi, menimbulkan apa namanya kebencian ya, menimbulkan kelengahan batin kita. Nah, sebaiknya kita hindari. Itu bukan hanya hmm, pertunjukan drama saja sebenarnya, termasuk sekarang ini kan media itu kan mudah diakses dari apa saja. Entah itu hmm, YouTube, entah itu apa Facebook, mungkin juga Instagram atau apa. Dan kadang-kadang kalau kita tidak waspada, sekali klik ya, kalau kita seringnya melihat konten-konten yang edukasi, maka hal-hal yang sering kita dapatkan di dalam media sosial kita itu adalah konten edukasi. Tapi yang sebaliknya, kalau kita justru yang dicari, kemudian yang dilihat, apa hal-hal atau pertunjukan yang menimbulkan munculnya kelengahan kita, yaitu akan menimbulkan sisi itu juga, ya. Maka hmm, bagaimana pandai-pandainya kita, bukan hanya sekedar melihat tontonan yang sifatnya pertunjukan umum besar begitu, tapi apa yang kita hadapi sehari-hari gitu di dalam ruang lingkup media sosial, apa yang semestinya mengarah pada hal-hal yang bermanfaat atau tidak bermanfaat, kita harus pandai-pandainya memilah-milah. Nah, hmm, hmm, ini adalah sisi-sisi dalam dalam aspek implementasi atau kontekstual ya, ketika kita mempraktikkan butir sila ketujuh ini, Pak Iskandar. Jadi hmm, batasannya adalah ketika hal itu menjadi seteru kebaikan,
kemudian membawa pada kelengahan kita, menimbulkan nafsu indria, ya, berupa kesenangan indria yang intens gitu, kemudian juga menimbulkan kebencian atau permusuhan, kan ada kadang-kadang pertunjukan yang sifatnya tujuannya mengelabuhi batin kita supaya kita ikut membenci gitu ya. Nah, ataupun Mm-mm. juga Mm-mm. pertunjukan yang sifatnya membuat batin kita menjadi lengah atau menjadi gelap ya. Itu juga harus kita hindari saja. Nah, Mm. supaya kita bisa praktik dengan baik, dengan sempurna, butir sila ketujuh ini. Seperti itu, Pak Iskandar. Semoga bisa Ya, dipahami ya, Pak. ya, jelas sekali bahwa batasannya apa tadi tidak berseteru dengan kebaikan Nah, tadi ya, atau betul. tujuannya Yang adalah berseteru untuk dengan edukasi. kebaikan. Iya, Betul, betul. ya, 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 jelas sekali. Ya, terima kasih atas silahnya. Ya, Ya, baik. Sama-sama Pak Iskandar. Terima kasih atas ya, pertanyaannya juga. Ya, terima ya. kasih. Ya, Mm-mm. tampaknya terjawab dengan baik pertanyaannya ya. Selanjutnya untuk saudari Mhm. Mudita, kami persilahkan. Ya, Ya, nama budaya atau Silani. Selamat nama sore. budaya Ibu Ya, Mudita. ya, saya mau bertanya mengenai yang sila kedua. Oke. Di konteks itu di starter tidak mengambil apa yang tidak diberikan, dilanjutkan mengharap apa yang tidak mengharap apa yang diberikan. Nah, itu maksudnya bagaimana ya, atas Silani? Mohon penjelasannya Baik, ya. Karena dalam baik. praktek kan kalau kita sebagai pekerja kan itu wajar kalau kita ada harapan ya untuk apa yang kita sudah kerjakan. Baik, saya Mohon akan lebih penjelasannya lah. baik. Terima kasih ya Bu Ya, Mudita ya, atas pertanyaannya. Saya akan buka filenya tadi ya ya, terkait dengan butir kedua supaya tidak menimbulkan keraguan ya ya, eh, dari Bu Mudita. Baik, ini. Ini butir kedua dalam Uposatha Sutta ya. ya, Em, Diceritakan bahwa selama hidupnya para arahanta telah meninggalkan dan menghindari merampas barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Jadi merampas itu mengambil dengan paksa, artinya merampas ya, ya, dengan itikat mencuri. ya, Ya, dalam artian dia pengen memiliki benda itu walaupun tanpa diizinkan. Kemudian hanya mengambil apa yang diberikan. Ya, misalkan orang itu kalau misalnya saya punya barang, saya berniat memberikan, nah itulah yang benda-benda diambil. Walaupun benda itu tidak diberikan secara langsung, kemudian saya mengatakan saya punya benda ini, Bu Mutita boleh ambil nanti di sini gitu. Itu artinya sudah diberikan juga, ya. Jadi itu tidak melanggar. Walaupun itu orangnya tidak tahu, tapi kalau sudah ada pesan, ya secara tersirat itu masih boleh diambil. Terus ya, kemudian atas silani juga biasanya kan umat-umat berdana makan. Kalau dengan para bante, biasanya dalam mazhab Theravada khususnya ya, mereka harus menyerahkan ya. Kalau dari wanita harus menggunakan kain, tapi kalau sesama pria begitu ya para bante bisa menerima dengan kedua tangan. Tetapi untuk para samanera dan atasilani tidak semua harus diserahkan satu persatu. Nah, begitu umat sudah tahu meletakkan makanannya di meja, makanan ini adalah untuk para atasilani kemudian dipersilahkan duduk di situ, artinya itu juga makanan boleh diambil, boleh dimakan oleh atasilani itu walaupun tidak diserahkan satu persatu. Nah, ini. Nah, kemudian hanya mengharap apa yang diberikan. Jadi kadang-kadang gini, memang ini tidak mudah pikiran pada level yang ini adalah level yang lebih tinggi. Jadi ya, kadang-kadang gini, ketika kita melihat benda ya, benda, wah benda itu bagus ya. Seandainya saya punya benda itu, wah saya bahagia sekali gitu. Nah, ketika kita muncul seandainya kita punya benda itu, saya bahagia sekali. Tapi benda itu nggak diberikan sama kita. Itu sebenarnya juga sudah muncul kesenangan indria terhadap benda tersebut. Ini memang praktik yang level pemikirannya lebih mendalam gitu. Tapi ya untuk para rumah tangga itu sebagai latihan. Seandainya pengen punya barang itu oke gitu. Kalau bisa membeli sendiri ya bisa beli. Tapi kalau itu barang milik orang lain, kemudian orang itu tidak memberikan kepada kita, lalu kita pakai kode-kode, wah ini bagus ya, nanti kalau saya punya begini, wah ini apa namanya,
saya bahagia sekali ya gitu. Terus kemudian orang itu, oh ya sudah, untuk kamu saja gitu ya. Nah ini sebenarnya harus dihindari ya, sikap-sikap seperti itu gitu. Oke. Kita harus istilahnya punya punya harapan tuh, oh dia punya benda itu bahagia sekali ya, dia pasti melakukan usaha yang sesuai dengan apa yang dia lakukan untuk bisa memiliki benda itu. Semoga suatu saat saya juga dengan cara yang benar, cara yang baik ya, saya bisa memiliki benda seperti itu sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, itu adalah pemikiran sama-sama mengharapkan tapi berbeda konteksnya. Ya, Oke. niatnya juga berbeda gitu. Jadi tidak tidak mengharapkan apa yang orang lain itu tidak berikan kepada kita gitu. Nah, itu juga sebuah sebuah sikap ya, seperti itu Bu Mudita. Ya, Di sini oke. apa kira-kira jelas? Ya, jelas sekali atas Shelani. Berarti Mhm. kalau saya perhatikan, berarti kita latih benar mengenai memotong pikiran, bentuk-bentuk pikiran ya, sankara. Jadi kita harus Betul, betul. sadari dengan winyana kita ya, Iya, iya, dengan iya. kesadaran. Karena Berarti pada saat uposatha itu kita harus betul-betul pikiran kita bersih tanpa mhm, mengharapkan sesuatu yang bukan milik kita. Ya, betul, dalam betul. arti milik kita dalam masyarakat itu. Kesepakatan Karena masyarakat sesuatu ya, bentuknya juga bukan milik kita cuma betul. proses, Walaupun berarti mengenai Walaupun itu milik bentuk-bentuk kita, sebenarnya bukan milik kita. Kita ya, hanya pakai hak guna ya, saja, hak pakai saja hanya umumnya. pinjam sebetulnya, dapat pinjaman, tapi jadi kita latih bentuk-bentuk pikiran kita pada saat Ya, uposatha itu bersih supaya tidak. betul. Ya, mungkin tetap akan terbesit kontak, Mm-mm, oh barang itu indah yang atas Shelani mm-mm, cerita, mm-mm. tapi kita berusaha untuk tidak menginginkan gitu, tidak mengharapkan Luar itu. biasa. Untuk Ya, ya, state betul. selalu latihan-latihan pada saat uposatha itu memang tingkatnya lebih dalam dibandingkan hanya tidak Sekedar mengambil mengambil barang. barang. Iya, kalau tidak Iya. mengambil barang itu lain. Tapi kalau Mm-mm. bentuk-bentuk cita itu memang kadang kita tidak terlihat oleh orang lain. Hanya kita Nah, sendiri yang harus sadari gitu, Stasilani. betul, Ya, betul. itu terima Luar kasih. biasa. Iya, Benar, karena benar. saya nggak mau Seperti itu. ragu, karena itu konteksnya sepertinya menyambung, mengharapkan apa yang tidak diberikan. Ya, kalau dalam masyarakat kan kalau kita layak untuk dapat sesuatu, itu kan berbeda berarti. Iya, Memang hak betul, kita betul, saat itu, ya. betul, Baik, betul. makasih atas Sanani Sadu, sadu ya. penjelasannya. Bu Mudita jadinya Anumodana. paham ya. Ya, Iya, itu sebenarnya konteksnya sama juga dengan butir pertama, Bu Mudita. Bukan hanya sekadar menghindari membunuh ataupun menyakiti makhluk lain. Begitu kita muncul pikiran mau mencelakai orang itu, kemudian muncul niatan buruk ya, niatan jahat. Oh, nanti orang itu semoga celaka. Nanti saya akan berbuat jahat sama orang itu. Walaupun itu dalam pikiran, semestinya itu malu kita berpikir seperti itu. Nah, itu dalam konteks yang butir pertama, melukai ataupun menyakiti makhluk lain, bukan hanya sekedar melakukan tindakan pembunuhan. Bahkan ketika berpikir buruk saja, berpikir jahat kepada orang lain atau satwa lain ya, istilahnya tadi ya, satwa lain itu kita juga harus punya rasa malu, ya, malu terhadap diri kita sendiri, muncul pemikiran buruk seperti itu, eh, ya. ya, terima Luar kasih. biasa pertanyaannya. Ya, Terima kasih Bu Mudita. Ya, Anumodana. baik. Sadu, sadu. Ya, selanjutnya untuk Saudari Ciumi, kami persilahkan. Ya. Saya Sukinoto atau Silani. Saya Ciume, Ya, nama budaya Sukihotu, Ibu. pilih di Belanda. Saya ada dua pertanyaan mengenai Posata. Antara lain tentang matahari. Tadi saya dengar masalah matahari itu kita harus sesuai di tengah-tengah atau di mana di Indonesia. Tapi bagaimana saya melihat keadaan jam tersebut di Belanda? Selama ini saya mengikuti jam Belanda, misalnya saya ambil hari jam 12 ya jam 12 karena kalau saya berpatokan matahari di sini antara musim panas dan musim dingin itu berbeda. Matahari juga persis di tengah-tengah. Bagaimana itu menurut Anda? Itu pertanyaan Ya, pertama. Pertanyaan oke. kedua mengenai kosmetik.
Kosmetik itu seperti kayak krem matahari ya, karena di sini mataharinya juga pancarannya juga ada sinar UV tertentu yang bikin muka mungkin bisa. Sunscreen ya. Ya, itu bagaimana Mm-mm. menurut kalau kita menjalankan uposatha, apakah kita diizinkan memakai krem matahari ini? Itu Oke, pertanyaan. baik. Terima kasih. Oke, ada dua ya, berarti ya hubungannya Ada dengan dua, matahari ini. ya, matahari dan Baik, jam 12 siang untuk ya, baik. Terima kasih ya, Ibu di Belanda ya. Saya juga ada satu teman dari Surabaya yang sekarang tinggal di Belanda ya. Waktu di Indonesia rajin sekali praktik uposatha sila ya. Praktik uposatha sila itu rajin. Kemudian di Belanda pun juga dia harus menyesuaikan beradaptasi dengan lingkungan baru di sana. Nah, sebenarnya patokan jamnya tetap kita menyesuaikan di mana tempat kita tinggal. Ya, jadi misalkan satu hari kan 24 jam. Kita ambil tengah harinya itu dari 24 jamnya di Belanda. Ya. Tapi memang sebenarnya ada patokan khusus begini. Kalau kalau kita ragu-ragu gitu atau tidak yakin, wah ini udah tengah hari atau belum ya. Kalau saya diajari oleh para bante, kalau pagi kita mau makan ya, pagi itu harus patokannya melihat daun itu kelihatan hijau dulu. Kalau ini pagi ya. Jadi begitu daun itu udah kelihatan hijau, baru kita boleh makan. Begitu. Tapi hijaunya itu bukan karena disinari sendiri ya, pakai senter. Dan, oh ini sudah hijau, baru kita makan. Enggak. Begitu. Nah, kemudian tengah harinya dihitung bagaimana sila tengah harinya dari daun yang sudah hijau itu, kemudian dihitung 6 jam dari daun itu. Jadi seperti kalau di Indonesia anggap jam setengah 6 ya, setengah 6 itu kalau di sini sudah terang, tapi kalau di Jakarta belum ya. Kadang-kadang masih agak-agak gelap, tapi kalau saya tinggal di Batu Malang, sudah terang seperti jam setengah 7 gitu. Makanya di sini makan paginya biasanya jam 6 pagi, begitu. Nah nanti patokannya ya kita hitungnya makan siangnya jam 11 gitu. 6 jam itu udah patokan maksimal. Jadi begitu sudah jam 12 sudah tidak makan lagi. Nah kalau di Belanda juga bisa menyesuaikan begitu. Tapi kita mengikuti, kalau misalnya mengikuti jam Eropa sini, karena jam musim dingin kan kita terangnya sekitar kurang lebih jam 9. Jam 9 Nah pagi. itu, Jam berarti 9 jam 9 baru bisa mulai makan. terus tambah 6 berarti sekitar jam 3. Berarti makan Ya, paginya jam 3 bisa. Seperti makan siangnya ya, anggap itu. jam Ya, makan makan siangnya siangnya. jam 3 Ha-ha. itu bisa ya. Kalau bisa sebelum jam 3. Jam 3 itu udah batas maksimal. Hmm. Ya, ya, tapi maksudnya Hmm. perhitungannya kita sebelum jam 3 Yes. masih bisa, bukan jam 12 siang. Ya, Mengikuti iya jam. betul. Betul. Itu 6 jamnya ya. Nah, tapi kalau di Indonesia patokannya ya 6 jamnya dihitung dari jam 6 pagi, anggap sudah terang ya atau setengah 6 sampai jam 12. Kadang kalau di sini itu juga para bante ada juga begitu sudah ada suara juhur ya atau siang hari itu sudah tidak makan mereka. Begitu itu sudah menentukan sudah tengah hari biasanya gitu. Ada yang memang mereka-mereka yang sangat taat dengan winaya ya begitu lihat lihat bayangan sudah lurus itu padahal belum jam 12 siang ya sudah tidak makan gitu. Gitu. Ya, Jadi ini menyesuaikan. ada sulit ya. Di sini kan Heeh. musim panas kita jam 5 udah terang, setengah 5 itu Oh, udah, jam 5 sudah terang. ya setengah 5 itu Hmm. udah mulai, sebetulnya kayak di Jakarta udah setengah 6, di sini setengah Hmm. 5 itu kalau musim Oh, panas. Nah kalau musim heeh. ya sekitar jam 9, kadang-kadang jam 9 kalau nggak salah sekitar jam 9, 9 lewat sedikit lah, setengah 10 baru terang kalau untuk musim Iya. dingin. Berarti Mm-mm. kita kalau mengikuti uposatha itu harus kita hitung musim panas dan musim dingin berbeda ya. Ya, Tapi sama. kalau kita, Jadi patokannya adalah terangnya. ya, tapi kalau misalnya kita ikuti dengan jam lokal, apakah itu bisa, Tesilani? Jam lokal misalkan Cece memulai bahwa ini kalau sekarang jam jam lokalnya maksudnya mulai jam 6 pagi gitu. Jam 6 Ya, pagi di misalnya di sana. sini jam lokalnya, misalnya kan kalau pagi kan jam 6 kita biasa yang pekerja kan jam 6 udah siap-siap pergi berangkat kerja Mm-mm. atau Mm-mm. siap-siap untuk berangkat. Nah,
kita akan sarapan dulu misalnya, karena kan pagi kita jam 7 udah jalan. Terus siangnya seperti yang jam di sini Eropa tuh biasanya makan siang di kantor atau di kerjaan tuh jam 12. Jadi sebelum jam 12 kita makan. Apakah itu untuk mengikuti Upasata bisa itu? Apakah boleh seperti itu? Yang jadi pertanyaannya jam 6 di sana itu sudah terang atau belum? Belum kalau musim dingin. Belum. Kalau belum boleh. Karena patokannya ya tetap tadi ya, kita sudah harus bisa melihat itu awal mulanya adalah anggapan ya zaman Sang Buddha itu tanaman sudah kelihatan hijau gitu. Ya. Tapi kalau siangnya kita mau pakai patokan, oh ya udah jam 12 siang aja di sana. Saya setelah jam 12 siang di sana saya tidak akan makan, tidak apa-apa. Memang sebenarnya patokannya adalah kita tekadnya tidak lebih dari tengah hari. Walaupun tengah harinya di sana itu misalkan jam 3 ya, jam 3 sore. Tapi saya hanya akan berhenti makan setelah jam 12-nya di Belanda gitu ya. Tidak apa-apa. Itu tekad gitu. Ya, tidak masalah. Tapi ketika awal mulai makannya itu harus menunggu fajar dulu, terangnya dulu. Karena puasa kita itu berbeda dengan puasa sahabat kita, sahabat religi kita yang umat muslim sekarang. Kalau umat muslim itu mereka justru nunggu fajar itu tidak makan. Ya, baru ketika matahari terbenam mereka baru makan. Tapi sebaliknya di dalam Buddhis itu justru nunggu matahari terbit dulu gitu. Jadi terang baru boleh makan. Nah, terus kemudian patokannya setengah dari satu hari. Ya, satu hari itu kan 12 jam. Jadi ambil 6 jam gitu. Kalau memang mestinya di sana jam 3 sore itu adalah patokan tengah harinya, ya berarti kita mau tekad jam 12 pun tidak apa-apa. Misalkan saya mau bertekad berhenti makan setelah jam 12 siang, nggak apa-apa gitu. Walaupun ada batas maksimalnya sampai jam 3 sore itu. Ya, seperti itu. Nah, jelas ya, satu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi hubungannya dengan sunscreen ya, atau barang olesan untuk tubuh fisik kita dengan tujuan adalah melindungi kulit dari matahari. Kalau kita konsepnya itu sebagai obat, tidak apa-apa. Misalkan ada orang-orang tertentu yang ketika kena matahari itu sangat sensitif sekali kulitnya. Ya, silahkan pakai. Ya, tapi kita merenungkannya bukan untuk kecantikan, bukan untuk istilahnya memperindah tubuh, bukan. Tapi hanya sekedar ini untuk obat dari rasa sakit yang baru. Jadi tidak menimbulkan penyakit yang baru. Itu saja. Jadi tidak muncul pemikiran seperti itu. Misalkan saya juga pernah pergi ke India pada masa musim dingin ya. Nah, itu kalau tidak pakai lotion begitu, itu mudah sekali pecah-pecah. Dan kalau pecah-pecah sakit sekali, gatal di kulit itu gatal. Maka sedikit pakai. Tapi begitu sudah kembali ke Indonesia, kulitnya sudah menyesuaikan lagi ya, tidak pakai, tidak apa-apa. Ya begitu. Jadi memang itu dipakai berdasarkan fungsinya saja, tidak lebih dari itu sebagai obat. Ya, begitu ya, C ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Ya, baik. Baik, untuk Saudara Iskandar, dipersilahkan lagi untuk pertanyaannya. Pak Ada lagi? Iskandar bertanya. Ya. Nambah lagi atas Silani. Oh, boleh. Silakan Pak Iskandar. Ya, tadi menarik seperti yang jam tadi, masalah jam. Memang seperti di Eropa Utara itu bahkan siangnya pada masa tertentu pertengahan tahun siangnya itu panjang banget. Kadang malam cuma 1 jam 2 jam begitu, ya. Ya, cuma 1 jam 2 jam dan itu pun terjadi pada sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam. Menurut kita ya. Jadi pada jam 1 malam baru mulai gelap, lalu jam 2 atau setengah 3 sudah terang lagi. Iya. Nah, jadi tapi tadi Atasilani mengatakan ada patokan setengah dari 1 hari itu, setengah hari, jadi 6 jam itu kan. Betul. Ya. Betul. Kalau tadi patokan pada hijau daun kelihatan, itu jam 3, jam 2 pagi sudah kelihatan di sana itu.
Jam 2 Ah, pagi di sana. iya, sudah Ya, ya. kelihatan itu. Iya, Nah, karena itu boleh makan itu. iya. Sudah boleh makan berarti jam 3 pagi itu ya. Iya, Lalu iya, ditambah 6 betul, jam lagi gitu kan ya, maksimal ya, betul, maksimal 6 jam betul, lagi. maksimal. Mm-mm. Iya. Ya itu Maksimalnya aja. adalah Mm, ya tengah hari, betul. Jadi mm, mm. kadang perbedaan waktu itu memang membingungkan ya ketika mereka mau Ya, praktik uposatha. Kalau di negara-negara yang tropis ya punya dua musim seperti di Indonesia hujan dan panas saja itu sudah mm, umum mm. gitu. Nah, dulu Sang Buddha itu kan tinggalnya di India dan di India itu hanya ada tiga musim, panas, Ya, dingin, dan musim hujan saja gitu. mm, Jadi mm. patokannya juga lebih jelas dan valid kayak gitu. Tapi bagaimana di negara Eropa ya kita menyesuaikan saja di mana matahari terbit itu sebagai patokan untuk kita mulai makan, kemudian Ya, ditambah tengah hari ya, setengah dari satu hari 12 jam itu. Jadi ya mm, mm. patokannya jelas gitu kapan kita terakhir boleh makan. Begitu ya Pak Ya, Iskandar ya. ya, ya. Terima kasih atas Baik, ini. Ya, terima kasih. Baik Pak ya. Iskandar. Baik, untuk saudara-saudari mungkin ada yang punya pertanyaan lagi? Ya, jika tidak, mungkin akan kita tutup sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih atas Silani Gunanandini atas eh, penjelasan-penjelasannya. Untuk yang mungkin masih punya pertanyaan nanti bisa disampaikan di sesi Dhamma Talk selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Untuk saudari Ciome, waktu dan tempat saya persilahkan. Bagi yang video atau fotonya belum terlihat, silahkan membuka kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, saya hitung aba-aba ketiga ya. 1, 1, 2, 3. Sebentar. Saya lihat hasilnya dulu. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Bill. Saudara Bill. Terima kasih saudari Ciome. Ya, kami dari segenap tim International Buddhism Indonesia mengucapkan Maha Anumodana banyak terima kasih kepada Atas Ilani Gunanandini atas kesempatannya hari ini untuk sharing Dhamma untuk sama-sama kita berdiskusi Dhamma yang sangat berharga pada hari ini. Untuk Atas Ilani Gunanandini, jika memang ada acara selanjutnya atau waktu beristirahat, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Baik, terima kasih dan anumodana untuk semuanya ya. Saya izin untuk meninggalkan ruangan. Semoga di lain kesempatan dapat berbagi pengetahuan Dhamma kembali. Terima kasih. Selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih, Nani. Ya, selanjutnya kita ada beberapa pengumuman untuk sesi Dhamma Talk selanjutnya dari International Buddhism Indonesia. Sesi Dhamma Talk akan jatuh pada Minggu 27 April 2025 yang akan dibawakan oleh Bante Nyana Suryanadi Mahatera. Dan sesi Dhamma Talk ini akan jatuh seperti biasa pada pukul 10 sampai 12 waktu Eropa atau sekitar pukul 18 waktu Indonesia. Kami dari tim International Buddhism Indonesia juga memberikan kesempatan untuk saudara-saudari sedama berdana paramita untuk mengumpulkan karma baik untuk kegiatan operasional dan sosial dari IBI. Untuk
Dana paramita dapat disalurkan di 2 rekening bank berikut, yaitu Bank BCA atas nama Vini Wibowo dan Bank Rabobank atas nama Oxford Siddiq. Kami juga membuka kesempatan untuk berdana pembangunan pusat meditasi di Golzo, Jerman, yang diwakili oleh Bante Jotiko. Untuk saat ini, dana yang dibutuhkan masih sekitar 33.000 euro, dan dana dapat disalurkan di 3 rekening bank berikut, yaitu Bank C24 atas nama Bernardo Tiornadi, Bank BCA atas nama Vini Wibowo, dan Bank Rabobank atas nama Oxford City. Untuk saudara-saudari sedama yang tertarik untuk berdana dapat mengambil screenshot dari informasi-informasi rekening berikut ini. Ya, selanjutnya ada juga foto-foto dari pusat meditasi yang sudah dibangun. Sekarang sudah semakin lengkap. Perlengkapannya sudah ada taman, sudah ada ruangan-ruangannya. Hanya perlu alat keperlengkapan-perlengkapan yang lainnya untuk menjadi lebih matang dan lebih lengkap. Untuk saudara-saudari sedama yang ingin bertanya, mungkin pertanyaan mengenai dana paramita, tentang sesi Dhamma-talk, dan tentang kegiatan-kegiatan sosial IBI lainnya, dapat menghubungi beberapa kontak berikut dengan saudari Ciome yang berdomisili di Belanda, saudari Vini yang berdomisili di Jerman, atau bisa juga dengan saudari Noni yang berdomisili di Indonesia. Atau boleh juga menghubungi IBI langsung melalui beberapa sosial media kita, yaitu Instagram, Facebook, YouTube, ataupun email. Demikianlah sesi Dhamma Talk hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudari sedama yang telah meluangkan waktu pada hari yang indah ini untuk bersama-sama kita berkumpul, berdiskusi Dhamma. Semoga kita dapat bertemu lagi di sesi-sesi Dhamma selanjutnya, dan sampai jumpa. Terima kasih. Bill, Indonesia jam 15, Bill. Kenapa? Indonesia bulan depan jamnya 15, pukul 15. Oh, ya? mundur lagi ya. Oh iya, Jam, Maju ya. Ya. Iya, bener deh. 5 jam, jadi 10 tambah 5. Iya, Kita bener. beda 5 jam. Nggak Lupa. apa-apa. Kenapa diskon ya? Ya, emang hitung-hitungannya kadang-kadang repot sih. Soalnya Betul. berbeda jamnya tuh kadang-kadang mesti nambah atau kurang. Iya. Itu Saya sudah pamit dulu ya. Terima kasih. Thank you. Oke. Nah, yang Thank lain. you. Thank you. Ya, sama-sama. Mau Ya. Dita, sorry, enggak mau Dita. Saya pamit juga ya. Ya, thank you. Terima Apa, kasih. Ciamai? Terima Saya kasih. mau tanya sebentar. Kamu ikutan mau ke itu enggak? Ke Ya, saya belum tahu ya dengan keadaan saya. Kadang-kadang saya masih sakit kepala, Oke. Masuk. juga sakit leher. Jadi ya belum bisa dipastikan lah. Oke. Saya juga ada ngomong sama dia ya kalau memungkinkan liburannya pas Juli ya. Oke. Karena Ya. dalam waktu singkat 1 hari itu mungkin buat saya juga terlalu berat perjalanannya, pulang pergi besokannya berangkat lagi. Karena sering sakit kepala masih Oke, nggak apa-apa. dan leher. Ya, dilihat aja kalau misalnya kata beliau. Iya, saya juga kan kerjanya masih belum full, masih bertahap. Arboat juga bilang karena apa Whiplash nggak bisa sembarangan, kita harus bertahap penyembuhannya. Iya, oke. Cepat sembuh ya, Cipu Dita. Semoga cepat sembuh, Cimudita. Ya, terima kasih, Li. Ya, saya istirahat dulu ya, karena tadi ya, juga thank you, udah ya. terlalu Ya. lama Thank di you, belakang ya. komputer, udah mulai terasa sakit kepala. Oke, Oke. Cipu Dita. Ya. Cepat Kalau sembuh. itu Kenapa? sakit kepala kalau nonton ini ya, screen ya. Ya, karena kan kalau Whiplash itu Iskandar dengan komputer jarak, terus juga mobil, sepeda, pokoknya aktivitas yang dengan kepala ini, dengan leher ini pengaruh. Oh, gitu ya. Iya, iya. Bukannya ada gangguan di tulang ini ya, apa namanya itu? Iya, Whiplash kan karena kena gentakan begitu, ya nggak tahu kalau Oke. Ya, menurut dokter di MRI, CT scan juga nggak akan terlihat. Tapi kita yang terasa kan sakitnya.
Kalau istilah Sama sini sakit kan saraf kepala ini kejepit yang gitu, pengaruh. bukan ya? Istilah di sini itu saraf kejepit katanya. Kalau istilah sini bukan ya? Iya, kalau whiplash apa ya bisa jadi ada kejepit, ada kaitan ke kepala gitu. Dan Oh, juga ada pengaruh ke mata saya juga yang dioperasi. Kadang kalau terlalu lama juga terasa penglihatan agak suram, kayak berair gitu di dalam kotak. ya. Ya apa trouble sih. Kalau bahasa Belanda, bahasa Indonesianya apa ya? Jadi pokoknya itu cukup lama jadi berair. Kadang-kadang kalau tetap dipaksakan nanti pengaruhnya ke mata kanan. Kadang mesti istirahat hampir 3 jam. Kemarin coba sama teman saya bersih-bersih rumah, dia yang lebih banyak kerja, tapi saya juga bantu sedikit. Udah mulai terasa gerakan ini bahu sama leher terasa di mata udah. Nah itu Oke. cukup lama, 3 jam baru agak berlarut. Mungkin mesti besokan pagi lagi baru agak apa terang gitu penglihatan. Ya makanya saya belum bisa berjanjikan nanti aja dalam waktu singkat gimana. Memang ya kalau naik kereta lebih murah naik tiketnya, cuman saya nggak mau ambil resiko dengan perjalanan yang cukup panjang. Ya. Ya lah, cepat sembuh dah kalau gitu. Ya, Ini. ya, baik. Ya, Terima cepat. kasih. Ya, semoga Ya, cepat pamit sembuh dulu ya. ya. Ya, Bu Terima Sundan kasih ya. semuanya. Oke. Ya, masih. Ya. Mungkin buat info Iskandar, kita di Ya. Pak lagi mau mengadakan kumpul bersama. Nah, kita para anggota semua yang atau pengurus lagi mau berkumpul di rumahnya dia di Frankfurt Ya. tanggal 7 sampai dengan tanggal 8. Kita nginep di sana di rumahnya dia. Jadi kita nginep itu ya istilahnya tidur di lantai, paling kesederhanaan sekali menjalankan upacara. Upacara beralaskan rumput tadi katanya. Ya, kalau bisa. Nah, itu makanya tujuannya kita tuh kan belum pernah kumpul sesama anggota, sesama pengurus kan belum semua kumpul jadi satu. Nah, makanya kita adain acara tanggal 7 Juni. Cuman kita nggak undang Bante karena kan kita kan kalau semua kumpul kan lumayan banyak. Jadi kita kan nggak enak kalau ada Bante di rumah dengan segitu banyak umat. Tempatnya pun kan terbatas kalau untuk spesial gitu. Jadi kita pikir kita dulu aja yang kumpul. Nah, lain waktu kalau kita ada acara lain, siapa tahu bisa kumpul-kumpul lagi di mana. Mungkin kita bisa, misalnya kita kumpul di tempat Bante Habis Suryo, itu bisa. Kita domisilinya di Dortmund. Nah, jadi acara ini kita adain tanggal 7 Juni. Kebetulan itu acara hari Sabtu dan hari Seninnya itu hari libur di Belanda. Hari agama Kristen ya, Paskah ya. Pingsten. Hah? Kristen ya? Pentakosta. Hari Pentakosta ya? Pentakosta. Ya. Pentakosta mungkin ya. Itu hari Seninnya. Makanya kita pilih hari itu. Jadi kalau bagi yang bekerja, kalau sampai minggu pulang mereka masih punya 1 hari istirahat. Jadi ambilnya tanggal 7 Juni udah nyampe di tempat dia. Nah, 8 Juninya hari Minggu kita baru balik ke rumah masing-masing. Jadi kita ada kumpul di sana rame-rame gitu. Wah, senang sekali ya. Ya, kalau bisa yang di Eropa bisa ikut lebih banyak lebih baik. Jadi bisa saling kenal. Karena kan kita kan nggak ada tempat. Kita kan nggak punya cetia atau wihara. Jadi kita gunakan tempat yang tersedia, yang tempatnya cukup besar, bisa nampung maksimal 30 orang. Nah, otomatis saya bilang oke lah kita adakan pertemuan seluruh anggota sama pengurus, kecuali yang ada di Indonesia, karena kan di Indonesia nggak mungkin spesial datang ke sini. Iya. Kalau seperti